dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PGSD 250401140134. Di sini saya akan menceritakan tugas bahasa Indonesia, yaitu Sungai Terlarang, Kisah Ketakutan dan Kebangkitan. Pada suatu malam yang sunyi, tiba-tiba muncul seekor buaya di pinggir sebuah rumah warga. Kejadian itu membuat heboh seluruh desa. Anak-anak kecil berlarian ketakutan, sementara orang tua mulai berdatangan untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak lama kemudian, dua orang warga berinisiatif mengusir buaya itu dengan peralatan seadanya. Setelah buaya pergi kembali ke arah sungai, kedua warga itu pun memutuskan pulang terlebih dahulu untuk memberikan kabar kepada warga yang lain. Keesokan harinya, sebelum terjadi matahari tinggi, kedua orang tua yang rumahnya hampir dimasuki buaya mendatangi warga lain untuk meminta maaf karena mereka lalai mengawasi anak mereka yang sebelumnya bermain di dekat sungai. Mereka takut perilaku anak-anak itu menjadi pemicu buaya keluar dari habitatnya. Walaupun mereka sudah meminta maaf, kejadian itu menyisakan rasa takut yang cukup besar bagi warga desa. Beberapa hari kemudian, warga sepakat untuk menutup akses jalan menuju sungai tersebut. Mereka menuliskan larangan keras untuk tidak mengambil air atau bermain di area sungai. Mereka takut supaya kejadian serupa tidak terulang dan menimbulkan korban jiwa. Akibat penutupan itu, warga pun terpaksa berjalan kaki melalui area persawahan atau menggunakan sepeda motor yang menempuh jalan terjal. Namun, persoalan tidak berhenti sampai di situ. Di desa tempat warga mengambil air, ternyata banyak ular di ladang dan binatang buas lain yang bersembunyi di semak-semak. Ladang itu kemudian dijual. Karena dianggap terlalu berbahaya, warga pun kembali pindah mencari akses lain yang lebih aman. Sayangnya kualitas air tersebut tidak sehat karena banyak hewan kecil dan serangga yang ditemukan mati mengambang. Bahkan ada seorang warga yang mengalami diare berdarah setelah meminum air itu. Karena semakin banyak yang warga jatuh sakit, mereka memutuskan membuat saringan air sederhana. Meskipun begitu, hasilnya tetap tidak memadai. Air tersebut akhirnya benar-benar ditinggalkan dan tidak digunakan lagi. Sungai yang awalnya mereka jauhi pun menjadi kosong, tidak terjamah, dan mulai dianggap angker. Warga mulai percaya bahwa sungai itu memiliki hal mistis karena sering muncul suara aneh di malam hari, meskipun tidak ada seorang pun yang berani memeriksanya. Hingga suatu ketika muncul lain masalah yang memperburuk keadaan desa. Air bersih yang mereka gunakan tiba-tiba tercemar limbah dari sebuah pabrik kecil di hulu sungai. Limbah itu mengalir ke pemukiman warga dan menyebabkan banyak ikan serta hewan ternak mati. Warga menjadi resah dan mulai kehilangan sumber penghidupan. Banyak petani tidak bisa mengairi sawah mereka dan pedagang kecil mengalami penurunan pendapatan. Setiap warga akhirnya memutuskan pindah ke desa lain, namun tidak semua bisa pergi. Warga bertahan mencoba mencari cara agar perekonomian mereka tetap hidup. Mereka membuka usaha kecil seperti kebun sayur, menjual hasil bumi, dan membuka warung makanan sederhana. Sedikit demi sedikit, ekonomi desa mulai kembali membaik. Di tengah usaha pemulihan desa, tiba-tiba terjadi bencana alam. Gunung di dekat desa mengalami erupsi kecil. Abu vulkanik menyebar hingga pemukiman warga. Banyak tanaman rusak, hasil panen gagal, dan hewan ternak tidak bisa diselamatkan. Warga kembali harus bertahan dengan persediaan makanan seadanya. Sebagai dari mereka memutuskan mengungsi ke desa lain yang lebih aman. Namun, setelah beberapa bulan, keadaan mulai membaik, abu mulai hilang, dan tanah yang tertutup abu justru menjadi lebih subur. Warga yang kembali ke desa memanfaatkan kesempatan itu untuk menanam berbagai jenis umbi dan sayuran. Hasilnya melimpah dan perekonomian desa perlahan stabil kembali. Desa itu bahkan menjadi terkenal karena hasil pertanian yang berkualitas tinggi. Dengan kondisi desa yang semakin membaik, warga akhirnya lebih tenang. Sungai yang dulu dianggap angker tetap dibiarkan terbengkalai, tetapi warga tidak lagi menyentuhnya.
Mereka sudah memiliki sumber air baru yang benar-benar aman. Desa itu pun berkembang menjadi desa yang maju. Para warganya hidup rukun, saling membantu, dan selalu belajar dari kejadian masa lalu. Cerita tentang buaya, sungai angker, ladang berbahaya, air tercemar, hingga bencana gunung meletus menjadi legenda bagi generasi berikutnya. Dari dua kejadian utama, kemunculannya buaya dan pencemaran air di desa, belajar satu hal penting: masyarakat harus selalu menjaga lingkungan supaya tidak mengabaikan tanda-tanda bahaya, karena dari peristiwa itulah akhirnya desa dapat bangkit, tumbuh, dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Jadi kesimpulannya, dari cerita tersebut, jangan menyepelekan tanda-tanda atau larangan-larangan yang sudah dibuat di setiap desa. Nah, sekian dari saya cerita Sungai Terlarang, kisah ketakutan dan kebangkitan. Saya tutup dan saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.